Ya, Anda masih di Apa Kabar Indonesia Pagi bersama saya Bayu Andrianto. Nah, seiring pemberlakuan Permenhub nomor 41 tahun 2020 mengenai operasional sejumlah moda transportasi, PT KAI juga sudah mulai mengoperasikan sejumlah kereta di beberapa trayek mulai hari ini tanggal 12 Juni 2020. Nah, sebelum saya memberikan informasi lebih detail, kereta-kereta mana saja yang sudah mulai dioperasikan oleh PT KAI dari wilayah Jakarta atau Bandung atau Surabaya ataupun Jogja, saya ingin memperlihatkan terlebih dahulu standar protokol kesehatan, karena lagi-lagi ini adalah salah satu hal yang disorot ketika adanya operasional kembali beberapa moda transportasi. Ada protokol kesehatan yang harus dipenuhi baik bagi para penyelenggara maupun bagi para penumpang yang akan menggunakan sejumlah moda transportasi. Saya ada di stasiun Gambir yang biasanya hiruk pikuk stasiun Gambir, tapi hari ini memang sangat terlihat lengang, berbeda dengan beberapa hari belakangan ini. Dan mulai tanggal 12 Juni ini ada beberapa kereta api yang akan dioperasionalkan oleh PT KAI seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi saya akan memperlihatkan terlebih dahulu pada Anda beberapa protokol kesehatan yang sudah diterapkan di stasiun kereta api Gambir. Salah satunya ini tempat duduk yang diberikan jarak, ini sebenarnya juga sudah diterapkan di beberapa terminal, beberapa stasiun atau di bandara. Ada physical distancing yang harus dipatuhi oleh para pengguna PT Kereta Api. Jadi bila Anda kebetulan akan berangkat nanti dari Gambir, Anda diminta untuk menjaga jarak di area ruang tunggu ini. Lalu ketika memasuki batas atau kita memasuki antrian dan akan memasuki wilayah peron, di sini markanya sudah terlihat jelas. Ada batas antrian, tempat berdiri, diberikan space atau diberikan jarak untuk memastikan mereka yang mengantri nanti mematuhi aturan protokol yang sudah ditetapkan. Jadi ketika Anda datang ke sini, Anda print tiket yang Anda beli secara online, Anda nanti akan diminta untuk mengantri di sebelah sini. Nah, ini saya kasih lihat satu lagi, ini adalah counter check-in. Biasanya kalau Anda sering menggunakan jasa kereta api pasti sudah tidak asing lagi. Nah, di counter check-in ini nanti identitas Anda akan diperiksa apakah sesuai dengan tiket pemesanan. Hal yang lumrah yang biasanya kita temukan ketika Anda menggunakan moda transportasi kereta api. Sudah ada hand sanitizer. Namun yang berbeda, nanti ketika Anda memutuskan menggunakan kereta api di stasiun manapun, di counter ini Anda akan diberikan face shield. Jadi setiap pengguna kereta api yang akan melakukan perjalanan dengan moda transportasi kereta api akan diberikan face shield oleh PT KAI untuk memastikan memutus rantai penyebaran COVID-19. Kecuali bagi penumpang di bawah usia 3 tahun, PT KAI meminta agar penggunaan face shield atau supply face shield itu dibawa sendiri oleh penumpangnya. Nah, lalu apa saja operasional kereta api ini, wilayah mana saja nanti akan segera beroperasi? Saya mau mengajak Anda untuk berbincang dengan Dirut PT KAI. Ada Pak Didik Hartantio. Selamat pagi Pak Didik. Selamat pagi Mas Bayu. Apa kabar? Sehat Pak? Alhamdulillah. Boleh tos gini dulu nggak Pak? Biar nggak selek. Pak Didik, kalau bicara soal operasional KAI, saya bicara dulu soal Jakarta ya. Sudah ada belum Pak yang operasi hari ini? Hari ini kita mengoperasikan 37 KA reguler ya. Ada 14 yang KA jarak jauh dan ada 23 yang kereta lokal. Khusus untuk Jakarta ada pemberangkatan yaitu KA Serayu, itu dari Jakarta menuju Purwokerto. Hari ini saja Pak? Enggak, mulai hari ini. Mulai hari ini, tapi hari ini baru satu ya Pak ya? Dari Jakarta baru satu. Oke, kalau ada teman-teman yang nanya saya mau ke Bandung misalnya kan, Bandung kan sering juga kan Pak mobilitasnya, sudah bisa belum Pak? Untuk ke Bandung belum ada, jadi kami akan lakukan evaluasi dari pembukaan KA reguler hari ini. Kita akan lakukan evaluasi mana rute-rute yang nanti akan kita buka selanjutnya. Oke, nah Pak, kalau bicara soal dari wilayah Jakarta kan sepertinya mobilitas warga Jakarta untuk menggunakan kereta api kan tinggi ya Pak ya. Tapi ada nggak sih Pak, kenapa sampai perbandingan atau setidaknya pertimbangan
masih harus dibatasi dulu? Yang pertama mungkin ke Serayu dulu, kemudian nanti baru ada evaluasi dan lain sebagainya. Memang para pemirsa sekalian, dalam pengoperasian kereta api reguler mulai hari ini, kita tetap mengimplementasikan protokol pencegahan penyebaran COVID sesuai dengan surat edaran gugus tugas nomor 07 2020. Di samping itu kita juga berpedoman pada peraturan Menteri Perhubungan nomor 41 serta RE/SE Dirjen Perkeretaapian nomor 14 tahun 2020, di mana masih ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang dipenuhi pertama adalah mengenai adanya bebas COVID, ya, baik itu PCR test maupun rapid test, ya, itu harus dipenuhi. Nah, kadang-kadang para pelanggan kami, para penumpang kami ini masih berkeberatan, ya, sehingga mereka lebih baik menunda perjalanannya. Ya. Di samping itu kalau yang keluar masuk Jakarta harus ada SIKM, ya. Itu SIKM masih harus tuh, Pak? Masih ada. Nah, kalau PCR sama rapid itu harus salah satu, dua-duanya atau gimana, Pak? Salah satu. Oke, untuk masa expirednya gimana, Pak? PCR itu 7 hari. 7 hari. Kalau rapid test itu 3 hari. Rapid test 3 hari. Nah, selain itu ada protokol apa lagi, Pak? Karena kalau misalnya kita melihat di beberapa, kayak kemarin bandara ketika dibuka kan antriannya panjang tuh, Pak, gitu. Nah, untuk memastikan tidak ada antrian sepanjang itu atau ketika orang sudah sangat antusias, gimana, Pak? Kami di lingkungan stasiun, lingkungan kereta, kita menerapkan protokol pencegahan penyebaran COVID, ya. Sehingga para penumpang sekalian apabila masuk lingkungan stasiun harus menggunakan masker, kemudian akan diukur suhu tubuhnya, maksimum adalah 37,3. Terus kemudian di dalam antrian-antrian di stasiun, maka pengaturan physical distancing kami lakukan, termasuk nanti pada saat boarding itu antriannya sudah kita batasi dengan physical distancing. Kemudian pada saat boarding itu akan dilakukan dengan cara scanning barcode ataupun QR code, ya. Nah, itu sehingga kita menghindari adanya kontak antara penumpang fisik, ya? Dan fisik dan barang. Di kereta juga demikian, kita siapkan kereta-kereta yang kita sudah cuci dengan disinfektan, kita semprot disinfektan. Dan dalam perjalanannya nanti setiap 3 jam itu akan kita ukur suhu badannya dengan termogan. Kemudian setiap 30 menit sekali benda-benda yang sering disentuh oleh penumpang, misalnya ganggang pintu, toilet, itu kita bersihkan setiap 30 menit. Pak, terakhir nih, Pak. Karena kan kapasitasnya berkurang, ya, Pak, ya, 70% kalau saya tidak salah, Pak, ya. Ini kan pasti ada dampak ke tiket nih, Pak. Naik nggak? Naiknya berapa persen, Pak? Para pemirsa sekalian, mayoritas dari kereta reguler jarak jauh yang kita operasikan ini adalah kereta-kereta PSO, ya. Jadi untuk tarif kereta PSO ini tidak ada perubahan tiket, ya. Hanya ada perubahan tiket untuk kereta-kereta komersial karena okupansi yang disyaratkan oleh SE Dirjen Perkeretaapian itu hanya 70%, maka ada penyesuaian sedikit. Nah, nanti bisa dilihat di situs KAI-nya, Pak. Oke, Pak Dedi, terima kasih atas waktunya. Semoga sehat selalu, selamat beraktivitas lagi. Sehat. Tos lagi. Oke, itu tadi laporan saya dari Stasiun Gambir. Saya kembalikan ke Arif Fadil dan juga Gina Vita di studio. Bayu Andrianto mengabarkan langsung dari Stasiun Gambir. Dan kabar kali tadi sekaligus menjadi akhir bersama kita pagi ini. Apa kabar Indonesia Pagi? Saya Arif Fadil. Saya Gina Vita, pamit undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa. Iya dong. Oh iya.